Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Chandra Ayuni Bolustiawati, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembahasan mengenai modul 6, yaitu regresi berganda. Nah, persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu peubah tak bebas atau dependen dari nilai-nilai satu atau lebih peubah bebas atau independen. Dalam hal regresi berganda, di mana independennya lebih dari satu variabel, boleh antara 2 sampai dengan 7. Jika melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya akan tidak efektif. Untuk lebih jelasnya, bisa kita bahas latihan soal pada latihan 8. Untuk nomor 1, PT Maju Mundur Informatika atau MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisislah data berikut ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Seperti biasa, kita input variabel-variabel yang dibutuhkan pada menu variabel view. Nah, setelah variabel-variabel sudah diinput, lalu kita beralih ke data view-nya. Setelah data terinput semua, lalu kita klik menu Analyze. Kemudian kita pilih yang Regression. Kemudian kita pilih yang Linear. Nah, masukkan variabel penjualan ke dalam variabel dependent. Kemudian masukkan variabel promosi ke dalam variabel independen. Kemudian variabel stand ke dalam variabel independen. Dan untuk variabel daerah kita masukkan ke dalam case label. Selanjutnya kita klik statistik. Kita centang pada estimates. Kemudian kita centang model fit. Kemudian R-square change. Kemudian descriptive. Kemudian part and particle correlation. Kemudian Colin-Rayleigh diagnosis. Selanjutnya kita klik continue. Selanjutnya kita klik plot. Kita pilih histogram, kemudian klik continue. Nah, selanjutnya kita pilih option. Nah, pada entry ini kita isi dengan 0,05 yang menunjukkan alpha yang dipakai nanti 5% atau 0,05. Dan removalnya 0,10. Lalu kita klik continue. Klik OK. Nah, sudah muncul hasil analisisnya dengan banyak data penjualan promosi dan stand sebanyak 15 data. Rata-rata penjualan 246,40 dengan standar deviasinya 41,113. Kemudian untuk promosi dengan rata-rata 34,53 dengan standar deviationnya 9,583. Kemudian untuk stand dengan rata-rata 187,93 dengan standar deviationnya 38,087. Lalu untuk tabel correlation-nya, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Dan nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,901 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand adalah kuat.
Untuk selanjutnya, kolom model summary ini menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat, dan pada kolom R square ini promosi dan stan dapat menjelaskan penjualan sebesar 4,9% dan 5,1% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu pada kolom standar error ini menunjukkan angka 9,98, menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpan dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 9,983. Ini lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan yaitu sebesar 41,113. Untuk penyusunan persamaan garis regresi, dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B atau kolom unstandardized. Koefisien dari kolom B ini didapat konstan sebesar 60,786, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi sebesar 2,238 dan koefisien variabel stan sebesar 0,576. Sehingga dapat disimpulkan persamaan dari regresi yaitu Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 dikali X1 ditambah 0,576 dikali dengan X2. Untuk X1 itu variabel promosi dan untuk X2 itu variabel stan. Untuk histogramnya bisa dilihat seperti di layar ini. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Seperti ini datanya. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Seperti biasa, kita klik variabel view. Kita masukkan variabel-variabel yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita beralih ke data view. Setelah data terinput, selanjutnya kita pilih menu Analyze, kemudian kita pilih yang Regression, kemudian kita pilih yang Linear. Untuk variabel income, kita masukkan ke dalam variabel dependent, kemudian untuk variabel usia dan pengalaman kerja kita masukkan ke variabel independent. Kemudian kita klik statistik, kita pilih yang estimates, kemudian kita pilih model fit, selanjutnya R square change, selanjutnya descriptive, selanjutnya part and particle correlation, selanjutnya correlation diagnosis. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya kita klik option. Nah, pada bagian entry ini kita menggunakan alpha sebesar 0,05 dengan removal 0,10, lalu kita klik continue. Kita klik OK. Nah, sudah terlihat tabel untuk analisanya. Pada deskriptif statistik ini, dengan banyaknya data income, usia, dan pengalaman kerja sebanyak 11 data. Untuk income, rata-ratanya 29.990,91 dengan standar deviation-nya 9652,404.
Selanjutnya untuk usia dengan rata-rata 29,36 dengan standar deviation-nya 5,732. Selanjutnya untuk pengalaman kerja dengan rata-rata 2,73 dengan standar deviation-nya 1,849. Lalu pada tabel correlation-nya, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,897 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah kuat. Lalu pada tabel correlation-nya, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,897 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dengan usia adalah kuat. Dan nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,719 antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dengan pengalaman kerja yaitu kuat. Lalu pada model summary, pada kolom R sebesar 0,950, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Pada kolom R square menunjukkan angka 0,902, merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 90,2% dan 9,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Pada kolom standar error ini menunjukkan angka sebesar 3379,772 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi pada standar error ini lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi income. Lalu penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu didapat konstan sebesar minus 10591,034, sedangkan nilai untuk koefisien usia 1207,730, kemudian untuk koefisien variabel pengalaman kerja sebesar 1876,824. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan minus 10591,034 ditambah 1207,730 dikali X1 ditambah 187,824 dikali X2. Untuk X1 yaitu variabel usia dan untuk X2 yaitu variabel pengalaman kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.